Ya, salam saudara. Oke saudara, saya ingin lanjutkan perenungan kita dari Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat 12. Tapi saya akan baca mulai ayat yang ke-7 aja, supaya nyambung dengan yang tempo hari saudara ya. Oh, ayat 7 sampai 13 saudara. Kejadian 3 ayat 7 sampai 13. Oke, kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Mereka telanjang. Mereka memang tahu apa itu dosa. Pada akhirnya mereka tahu apa itu dosa. Mereka mendapatkan pengetahuan, tapi mereka mendapatkannya dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak jujur. Itulah kenapa mereka merasa jijik dengan apa yang mereka sudah lakukan. Waktu mereka melihat, mereka malu. Ya, jadi mereka merasa jijik dengan itu. Di ayat ke-8 mulailah mereka ini kayaknya itu sesuatu yang rutin ya. Tuhan itu datang gitu ya. Mungkin datang menyerupai bentuk manusia ya. Ada beberapa penafsir yang bilang itu sudah Tuhan itu menampakkan diri dalam wujud manusia kepada Adam dan Hawa. Jadi langkah kakinya kedengeran kayak gitu ya. Jrek, 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 shek, 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 gitu ya di tanah itu kedengeran. Datangnya kira-kira mungkin antara pagi atau sore, soalnya hari sudah mulai sejuk. Pagi atau sore ditanya, "Di mana kamu?" Tuhan bukan nggak tahu loh saudara. Ini Tuhan tahu. Tuhan tahu, makanya ditanya Adam dan Hawa ini. Kenapa? Membangkitkan kesadaran mereka. Mereka makin tahu bahwa mereka berdosa. Mereka makin tahu bahwa mereka terpisah dari Tuhan. Mulai dari situ kita bisa melihat bagaimana persekutuan yang awalnya intim dengan Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Manusia bersembunyi, ya kan? Manusia bersembunyi, manusia berusaha menjauh dari Tuhan. Nah, itulah sifatnya dosa. Itulah naturnya dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, mereka menjauh dari Tuhan. Ini bahkan waktu Tuhan datang, saudara ya, Tuhan datang nyari, tanya Adam, Hawa, "Kamu di mana?" Saya dalam bayangan saya gini, biasanya waktu Tuhan itu mulai datang ya, mereka lari-lari, "Tuhan, Tuhan, Tuhan," gitu. Mulailah ngobrol-ngobrol, mulailah bersekutu, intim dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Tapi ini enggak. Tuhan datang, mereka menjauh. Itulah sifatnya dosa. Ya saudara ya, itulah sifatnya dosa. Dosa enggak senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Enggak senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan hadirat Tuhan. Dosa selalu berusaha menjauh dari Tuhan. Nah, itulah akhirnya persekutuan manusia dengan Tuhan berubah total waktu itu, saudara. Polanya berubah. Yang awalnya mereka sukacita, selalu sukacita waktu ketemu sama Tuhan. Yaitu saya bayangkan mereka kayak anak-anak kecil gitu, saudara, yang ketemu sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Menyambut Tuhan. Hari itu mereka merasa Tuhan itu menjadi teror bagi mereka. Bayangkan ya. Itu perubahan terjadi seperti membalik telapak tangan. Dari yang awalnya itu baik, sungguh amat baik, kemudian seperti membalik telapak tangan, mereka merasa bahwa Tuhan adalah teror dalam hidup mereka. Sebenarnya kalau kita renungkan nanti ini saudara ya,
di sepanjang Kejadian pasal 3 ini, kita akan melihat disinilah awal mula terjadinya ketidakadilan di dunia. Disinilah awal mula terjadinya tragedi di seluruh dunia. Disinilah awal mula terjadi hal-hal yang tidak baik di seluruh dunia. Ya, semua karena apa? Karena dosa. Tapi nanti kita juga akan melihat bagaimana Tuhan punya tujuan untuk memulihkan segala sesuatunya. Ya, jadi sama Tuhan nggak dibiarkan gitu aja, saudara. Sama Tuhan nggak dibiarkan gitu aja. Jadi apa yang Tuhan sudah rencanakan itu tidak mungkin gagal. Manusia disinilah mulai manusia belajar menyalahkan. Ya menyalahkan keadaan, ya menyalahkan sesamanya, ya menyalahkan Tuhan. Kita akan lihat nanti ya. Nah saudara, saya akan bahas mulai ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, saudara, takut ini dalam bahasa Ibrani-nya itu yare. Yare itu apa? Yare itu memang ketakutan, tapi ketakutannya itu gini. Ketakutannya itu aktif, saudara. Jadi ini tindakan rasa takut. Tindakan rasa takutnya orang itu bagaimana, saudara? Ya, kalau misal saudara takut, tindakan-tindakan apa yang saudara lakukan? Misalnya, kalau kita takut petir, misalnya, sembunyi, ya kan? Sembunyi, ya, nutupi bantal, nutupi selimut, atau kalau ini ya, Bupil kan katanya pernah trauma ya dengan petir, itu dicabuti semua, ya kan? Handphone cabuti semua, matikan semua. TV matikan semua, ya kan? Ya kayak gitu. Itu namanya tindakan pencegahan, bener nggak? Manusia berusaha sembunyi. Itu tindakan-tindakan berdasarkan rasa takut. Jadi tindakan takutnya Adam dan Hawa itu tindakan yang logis. Logis kenapa? Sebagai akibat dari apa yang mereka sudah lakukan. Jadi gini, saya bayangkan mereka bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka menyemat cawat waktu itu ya, bikin pakaian. Itu pakaian yang pertama kali di dunia, saudara. Fashion yang pertama kali itu, saudara, dari cawat. Kalau kita sekarang pakai fashion ini ya, baju, celana yang kayak gini, ya kan, pakai kain katun, sutra dan sebagainya. Fashion pertama kali di dunia itu adalah cawat, saudara. Dan itu adalah sebagai tindakan logis untuk menutupi diri mereka karena mereka malu, karena mereka merasa jijik. Kenapa? Karena mereka jatuh di dalam dosa. Kalau kita masih berpakaian hari ini, saudara, kita harus ingat bahwa ini menunjukkan bahwa kita ini pernah ada di dalam dosa. Tapi Tuhan sudah tebus kita sekarang, ya. Gitu, saudara. Jadi mereka takut, makanya mereka bersembunyi karena tindakan yang sebelumnya mereka sudah lakukan. Jadi mereka tahu mereka salah. Dosa itu melahirkan rasa takut, saudara. Dan ini rasa takut yang pertama kali. Mereka sebelumnya nggak pernah rasakan takut. Mereka selalu rasakan damai sejahtera. Mereka selalu merasakan sukacita. Mereka selalu merasakan semua itu baik adanya. Tapi ini untuk pertama kalinya mereka merasa takut. Ini untuk pertama kalinya mereka gentar. Mereka benar-benar ketakutan, saudara. Kalau nggak takut sembunyian kan nggak akan sembunyi kan, saudara? Iya kan? Kalau mereka nggak salah, mereka nggak akan sembunyi kan? Inilah tindakan logisnya. Dibilang, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sembunyi itu gini, saudara. Sembunyi itu caba itu merahasiakan. Jadi dengan mereka bersembunyi, sebenarnya mungkin mereka juga nggak bersembunyi yang gimana. Mereka bermaksud merahasiakan segala sesuatunya dari Tuhan. Mereka mungkin sembunyi di balik-balik pohon, di balik semak-semak, di gua-gua mungkin mereka sembunyi, saudara. Mereka cari tempat yang bisa menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka bermaksud merahasiakan sesuatu. Dosa itu kan sesuatu yang orang sebenarnya tahu bahwa dosa itu tindakan yang tidak baik, itu tindakan yang najis, yang kalau diketahui semua orang itu memalukan. Kita semua tahu itu kan.
Tapi iblis itu saudara berusaha membuat semuanya kelihatan normal. Itulah yang dilakukan sama iblis. Kamu menentang Tuhan waktu ngobrol-ngobrol sama Hawa. Kamu makan itu, oh gak apa-apa, normal kok. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis berusaha menormalkan semuanya. Bahkan LGBT pun kan berusaha dinormalkan, saudara. Bener gak? Kawin cerai berusaha dinormalkan, bener gak, saudara? Kalau sudah tidak ada kecocokan lagi misalnya, iya kan? Kalau sudah nggak ada kecocokan lagi ya cerai. Nanti cari lagi, kalau nggak ada kecocokan lagi ya cerai lagi. Kalau sudah tidak ada kecocokan lagi ya cerai lagi, kan gitu. Itulah kenapa orang bolak-balik kawin cerai. Semuanya seolah-olah normal. Dia berusaha munafik di hadapan Tuhan pada akhirnya. Manusia ini berusaha munafik di hadapan Tuhan. Mereka berusaha menutupi segala sesuatunya dengan apa? Tindakan-tindakan religius, agama. Beribadah ke gereja atau ke persekutuan atau ikut doa puasa supaya apa? Supaya dilihat rohani. Padahal kelakuannya di belakang gak karu-karuan. Iya toh? Manusia berusaha merahasiakan segala sesuatu seperti itu. Manusia itu berusaha berrahasia dengan Tuhan. Kadang-kadang malah manusia tuh berdoa gini, Tuhan, ini dia padahal dendam ini, saudara. Ini dia padahal dendam ini, ngamuk dia. Tuhan, aku berdoa untuk dia, Tuhan. Tuhan, hajar dia supaya bertobat, Tuhan. Padahal yang dicari sama dia sebenarnya bukan pertobatannya, saudara, tapi supaya dia dihukum. Bener gak, saudara? Supaya dia dihukum, supaya dia dicelakai, bener gak? Banyak kan orang-orang yang berdoa untuk itu, saudara. Ya kan? Mereka berusaha berrahasia dengan Tuhan. Dari yang sebelumnya tidak ada rahasia di hadapan Tuhan. Mereka bertemu muka dengan Tuhan. Segala sesuatu dibicarakan, tidak ada rahasia. Dan mulai detik itu, waktu mereka jatuh dalam dosa, semuanya seperti membalik telapak tangan. Mulailah mereka berrahasia di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Maha tahu. Kenapa kok mereka berrahasia? Karena ini adalah satu tindakan logis juga. Tindakan logisnya apa? Karena mereka takut. Takut apa? Takut dihukum. Karena mereka tahu persis. Tuhan bilang gini, kalau kamu makan, maka pada hari itu juga kau akan mati. Mereka tahu, mereka ketakutan. Ini kalau Tuhan menghukum kita bagaimana? Kita pasti dihukum sama Tuhan. Mereka ketakutan. Itulah kenapa mereka menyembunyikan diri. Mereka berrahasia dengan Tuhan. Jadi ini sebenarnya tindakan ini rentetan semua, saudara. Dosa menghasilkan rasa takut, kemudian menghasilkan apa lagi? Menghasilkan ini tadi, rahasia-rahasia. Dosa itu kan dilakukannya rahasia-rahasia kan, saudara. Kenapa? Karena memang dosa itu gak benar. Makanya dibuat seolah-olah itu baik, padahal dibaliknya tidak baik. Itulah rahasia-rahasia dari dosa. Itulah kenapa kita harus selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kita bisa membedakan, supaya kita bisa ngerti ini dosa atau tidak dosa, berkenan atau tidak berkenan Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Nah, itulah manusia yang begitu intim, sekonyong-konyong memiliki hati yang terpisah dengan Tuhan. Makanya itu ironi waktu itu, saudara. Ironi. Jadi di Kejadian 1 dan 2 kita bisa melihat betapa idealnya semua yang diciptakan sama Tuhan. Betapa idealnya, itulah harapannya Tuhan, itulah keinginannya Tuhan, itu idealismenya Tuhan. Tapi di pasal ketiga kita mulai melihat bagaimana hancurnya manusia, bagaimana hancurnya umat manusia, hancurnya dunia ini. Karena nggak nurut, ya kan, menghasilkan dosa. Nah, kita bisa melihat, saudara ya, di ayat ke ini, ayat ke 11 saya mulai bacakan aja. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Jadi Tuhan ini lagi menggali informasi. Ini di interview, saudara. Ini Adam dan Hawa ini di interview. Adam kayaknya dia seolah-olah bertanggung jawab. Ditanya sama Tuhan, dia yang jawab, saudara. Nah ini Adam ini gini, tanggung jawab. Dia yang jawab, Hawa yang nanggung.
Kenapa? Karena dia pada akhirnya nuduh si Hawa. Ya, siapa yang beritahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, nah ini mulai ya kan? Adam yang jawab, apa yang nanggung. Dalam keberdosaannya ini, Adam mulai menuduh Tuhan sebenarnya. Dia memang kayaknya nuduh Hawa. Ini loh perempuan yang kau tempatkan di sisiku dulu. Dia yang ngasih buah itu. Sebenarnya di balik itu, dia sedang menuduh Tuhan yang membuat dia berdosa. Luar biasa ya sifat dari dosa ini. Luar biasa ya manusia ini, saudara ya. Waktu jatuh dalam dosa. Ayo berapa banyak saudara kita nemui orang. Kita sudah jadi orang Kristen, kita kenal Tuhan itu sudah puluhan tahun ya. Kita pasti sudah lihat macam-macam modelnya orang Kristen. Berapa banyak saudara yang waktu masuk di dalam proses kita bisa melihat orang-orang ini jadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan. Padahal itu salahnya mereka sendiri. Sering gak lihat kayak gitu saudara? Sering ya? Tuhan kenapa engkau gak cegah ini Tuhan? Kenapa engkau begitu kejam kepadaku? Kenapa engkau membiarkan masalah ini terjadi? Wah, ya sering ya kita dengarnya kayak gitu ya saudara ya. Kenapa Tuhan? Engkau kan berkuasa, Engkau maha tahu. Kenapa engkau gak bertindak Tuhan? Manusia menyalahkan Tuhan, padahal dia yang salah. Misalnya saudara, dia ini diam onar. Terus habis itu nggak ada. Jadi waktu dia membutuhkan sesuatu, nggak ada orang yang tolong dia, nggak ada yang bantu dia. Kemudian dia nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan kau biarkan semua ini terjadi? Padahal kelakuannya yang salah. Manusia sering berusaha menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita sendiri minimal satu kali kita menyalahkan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kita harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku manusia yang berdosa. Sebenarnya gini saudara, Adam ini tuduhan yang serius saudara. Ini tuduhan yang serius. Karena tuduhannya ini kepada Sang Pencipta. Engkau yang menciptakan ini semua. Engkau yang membuatku berdosa. Saya membayangkan Adam itu punya motif yang seperti itu. Aku ini sebenarnya nggak salah. Kalau kamu nggak naruh Adam, nggak naruh Hawa ini di sisiku, aku nggak akan berdosa kayak gini. Artinya apa? Dia lagi menuduh Tuhan tidak kompeten. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan bukanlah pencipta dosa. Dosa itu adalah keinginan manusia untuk menjauh dari Tuhan. Keinginan manusia untuk terpisah dari Tuhan. Itulah dosa. Kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ini kehendak bebasnya Adam. Adam dan Hawa secara sadar dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kemudian dia menyalahkan Tuhan. Sama kayak manusia-manusia sekarang kan, saudara. Saya pernah dengar orang menyalahkan Tuhan kenapa rumah tangganya berantakan. Padahal dia yang suka selingkuh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Terus gimana? Kenapa Tuhan? Kenapa? Waktu itu istrinya nggak mau lagi sama dia gitu. Kenapa Tuhan kau membiarkan ini? Padahal dia sendiri yang suka selingkuh. Aneh kan manusia ini saudara? Itulah sifat berdosa. Mereka selalu berusaha cari pembenaran. Tapi kita harus tahu Tuhan bukanlah pencipta dosa. Yakobus 1 ayat 13 saudara. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 5 saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau Allah menciptakan dosa, artinya dia sendiri sebenarnya berdosa. Tapi Allah kita ini tidak berdosa. Dia sempurna, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada dosa. Itulah kenapa dia bukan pencipta dosa. Dosa itu lahir dari keinginan manusia, keinginan ciptaannya untuk terpisah dari
Loh, apakah Tuhan tahu kalau Adam dan Hawa pasti jatuh di dalam dosa? Tahu. Tapi kenapa kok masih diciptakan? Ayo, kenapa kok masih menciptakan Adam dan Hawa? Apakah Tuhan gak siap kecewa nanti? Semua itu sudah ada dalam perhitungan kemahatauannya Tuhan. Semua ketetapannya Tuhan itu sudah ada perhitungannya sendiri. Jadi Tuhan waktu berencana dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu sudah ada semua rencananya. Semua itu sudah ada jalannya. Semua peristiwa itu sudah ada ketetapannya. Semua peristiwa itu sudah ada jalurnya. Sudah ada rencana Tuhan. Gitu loh. Tapi bukan berarti Tuhan itu pencipta dosa. Enggak, saudara. Enggak seperti itu. Itulah kenapa ada kehendak Tuhan dan kehendak manusia itu berjalannya berdampingan. Tuhan enggak memperkosa hak-haknya manusia. Jadi manusia ini masih punya yang namanya kehendak bebas. Dia bisa memutuskan sesuatu menurut apa yang dia maui. Dan Tuhan menghargai itu. Manusia ingin jatuh dalam dosa. Manusia ingin terpisah dari Tuhan. Apakah Tuhan enggak tahu? Tahu. Apakah itu enggak ada dalam perhitungannya Tuhan? Ada semuanya. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sesuai dengan kesadarannya manusia. Kenapa? Supaya manusia ini tahu berat nak kamu jatuh dalam dosa itu. Kalau kamu nggak pernah merasakan seperti itu, kamu nggak akan tahu betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidupmu. Itulah kenapa kita bisa melihat nanti bagaimana Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Jadi semua hal terjadi di dalam dunia ini itu selaras. Untuk apa? Itu untuk kemuliaan Tuhan. Roma 11 ayat 36, saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, pada akhirnya nama Tuhan akan tetap dipermuliakan, saudara. Dalam pandangannya Tuhan, ini semua sudah ada ukurannya. Semua sudah ada dalam kemahatauannya Tuhan. Semua sudah ada di dalam rencananya Tuhan. Tapi Tuhan tidak memperkosa hak-hak kehendak bebasnya manusia. Gitu ya, saudara ya. Tuhan bukan pencipta dosa. Jadi tuduhan Adam kepada Tuhan itu sebenarnya sungguh absurd, sangat tidak masuk akal. Wong Tuhan itu menciptakan semuanya baik, diciptakan untuk Tuhan sendiri. Adam yang mau sendiri, Adam dan Hawa yang mau sendiri kok terpisah dari Tuhan, kok terus menuduh Tuhan, gitu loh, saudara. Ya kan? Nah, itulah. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang mulai menuduh Tuhan, kenapa engkau lakukan ini kepadaku, Tuhan? Kita harus koreksi diri kita, saudara. Apa enggak diri kita ini yang sebenarnya punya banyak kesalahan? Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya pada akhirnya kita memahami, iya ya, aku harus kembali sama Tuhan. Pada akhirnya kita menyadari, iya ya, ternyata Tuhan yang benar. Disitulah nama Tuhan mulai dipermuliakan. Kita mulai kembali sama Tuhan. Kita mulai, ya Tuhan, tuntun aku di dalam jalan-Mu. Disitulah mulai nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Gitu loh, saudara. Jadi Tuhan mengizinkan. Waktu kita berdosa, kita jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan kepingin kita ini kita ini hidup di dalam dosa? Enggak. Tuhan enggak kepingin kita hidup dalam dosa, tapi Tuhan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Tapi pada akhirnya kita harus ngomong sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Bawa aku kembali ke jalan-Mu, Tuhan. Supaya apa? Supaya nama-Mu yang dipermuliakan. Gitu ya, saudara ya. Itulah kenapa pada akhirnya dosa itu selalu membuat manusia itu delusi. Jadi selain membuat manusia itu menuduh sesamanya, menuduh Tuhan, membuat manusia itu delusi, saudara. Ini ya, delusi itu gini, nanti saya jelaskan. Kemudian ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi ular itu loh Tuhan memperdayakan aku. Jadi Hawa lagi ngomong gini, Tuhan, ular itu loh, dia membuat aku delusi. Delusi itu gini, saudara, dia nggak bisa bedakan antara hayalan dengan kenyataan. Hawa itu nggak bisa bedakan hayalan dengan kenyataan. Dia mulai berhayal, aku bisa menjadi sama dengan Tuhan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Tuhan, dia membuat aku ini nggak bisa membedakan hayalan dengan kenyataan. Dosa itu seperti itu, saudara.
Waktu kita melakukan dosa atau waktu kita mulai berpikir untuk berdosa, sepertinya kita mempunyai kontrol yang total atas hidup kita. Tapi sebenarnya kita ini lagi dipermainkan oleh setan. Kita lagi dipermainkan oleh iblis. Itu yang sebenarnya terjadi. Kayaknya kita memang, ini aku kan pintar, semua bisa tak logika, atau aku bisa memutuskan sendiri, aku bisa hidup sesuai dengan mauku. Sebenarnya kita bukan lagi hidup sesuai dengan mau kita. Kita lagi diperalat oleh iblis. Kita lagi diikat sampai gak bisa keluar sama iblis. Itulah kenapa Hawa bilang, dia membuat aku delusi, dia membuat aku ini gak bisa membedakan antara hayalan dengan kenyataan. Dia membuat aku ini kelainan mental. Gitu loh. Jadi kalau kita ini hidup terus-terusan di dalam dosa, sebenarnya saudara, ini dari sudut pandangnya Hawa, kita ini lagi kelainan mental katanya Hawa, saudara. Wong kamu sebenarnya gak menguasai apapun, tapi kamu merasa berkuasa. Gitu loh saudara. Inilah. Jadi betapa mendalamnya dosa itu membawa kita jatuh. Kita harus hati-hati. Saudara, itulah kenapa jangan sampai kita hidup terjebak di dalam dosa. Itulah kenapa kita tiap hari harus selalu koreksi. Tuhan mengoreksi Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Ini dalam kondisi sudah jatuh di dalam dosa loh saudara. Itulah kenapa manusia selalu bersembunyi, berrahasia, karena ketakutan. Tuhan tahu itu persis. Manusia selalu bersembunyi di balik berhala-berhalanya. Apa berhalanya? Kekayaan, koneksi, ya kan, ketenaran, hawa nafsu. Itu berhala-berhalanya manusia kan. Tapi manusia tetap mengalami ketakutan. Kenapa? Kalau itu hilang, manusia takut gak? Takut kan? Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita selalu akan ngomong gini, Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Itulah iman yang sesungguhnya. Saudara, kita akan lihat betapa Allah mengasihi. Jadi manusia memang sudah berdosa. Itulah sifatnya dari dosa tadi, saudara ya. Manusia akan terus bersembunyi, berrahasia, menyalahkan Tuhan, terus punya masalah mental sebenarnya saudara ya. Seperti itu. Tapi Allah itu tetap mengasihi. Kenapa? Tuhan tahu kan kalau manusia jatuh dalam dosa, tapi dia tetap datang saudara di Taman Eden. Seperti biasa dia tetap datang. Adam, Hawa, banyak kayak gitu. Sembunyilah mereka. Adam, Hawa, di mana kamu? Aku takut. Sekarang aku sembunyi. Kenapa kamu kok sembunyi? Ditanya sama Tuhan. Saudara, kalau kita yang jadi Tuhan, kira-kira dimusnahkan aja apa enggak ini, saudara? Rasanya ingin dimusnahkan aja ya. Oh, enggak sesuai harapan gini, ya kan? Wong berusaha menentang kayak gini, pinginnya dimusnahkan aja ya. Tapi Tuhan enggak, didatangi ditanya loh saudara, masih ditanya loh. Enggak langsung das mati, dimatikan langsung enggak, masih ditanya-tanya. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke 21 malah dibilang gini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bayangkan saudara, mereka bikin diri cawat dari daun-daun saudara. Tapi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan enggak sekejap itu. Betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Sekalipun manusia itu melukai hatinya, sekalipun manusia itu mungkin mengecewakan hatinya, tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Didatangi, ditanya, terus habis itu apa lagi? Dibikinkan baju dari kulit, dipakaikan loh saudara, masih dipakaikan saudara. Kalau kita gitu rasanya sudah dikasih baju rasanya dilempar aja saudara ya. Yo, bok gawe nggak bok gawe, karep-karepmu. Mungkin gitu kita. Tapi Tuhan enggak. Dibuatkan saudara, terus dipakaikan. Kurang kasih apa tuh? Kurang kasih apa saudara? Itulah kenapa kita bisa yakin, saudara, kita orang-orang yang pernah ada di dalam dosa. Kita dulu mungkin belum mengenal Tuhan sama sekali.
dan kita hidup di dalam dosa. Kita orang-orang yang selayaknya binasa. Tapi lewat anugerah Tuhan, lewat kasih Tuhan, lewat pengorbanannya, lewat kasih karunia-Nya ini kita diadopsi sama Tuhan. Kita sebenarnya nggak layak, tapi sama Tuhan dilayakkan, dikasihi sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menikmati hubungan lagi dengan Tuhan. Supaya kita menikmati kebahagiaan lagi dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan cita-citakan dulu. Supaya kita menikmati semua sukacita dari Tuhan, menikmati semua damai sejahtera dari Tuhan. Supaya kita menikmati Dia lagi seperti dulu. Tapi bukan berarti kita terus seenak-enaknya sendiri di dalam hidup kita loh, saudara. Enggak. Bukan itu yang Tuhan mau. Waktu kita mengalami kasih karunia, yang Tuhan mau apa? Nah, datang mendekat kepada Dia. Kamu bukan untuk dunia ini. Dibilang di Imamat 20 ayat 26. Ya saudara ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ini sejalan dengan waktu Tuhan menciptakan manusia. Pertama kali manusia diciptakan untuk apa? Untuk berada di dalam pelukannya, ya kan? Manusia diciptakan untuk dirinya sendiri. Manusia bukan diciptakan untuk yang lain-lain. Manusia bukan diciptakan untuk untuk kesenangannya. Bukan. Manusia diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk kesenangannya. Tapi apa boleh manusia bersenang-senang? Boleh. Kenapa? Karena kesenangan itu memperlengkapi manusia untuk hidup. Manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk Tuhan itu sendiri, untuk dimiliki Tuhan. Nah, waktu kita ditebus sama Tuhan, kembalilah kita sama Tuhan, kembali ke hubungan yang normal dengan Tuhan. Jadi Tuhan lagi ngomong gini, nak, sekarang aku adopsi kamu jadi anakku. Aku mengenakan pakaian kebenaran sama kamu. Kamu sudah dianggap benar. Ya, kamu sudah dianggap benar. Karena kamu dianggap benar, nak, kamu hiduplah sesuai dengan budayaku, hiduplah sesuai dengan nilai-nilaiku, hiduplah sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan kehendakku. Bukan kehendakmu lagi, bukan kehendaknya dunia, tapi hiduplah sesuai dengan apa yang aku mau. Gitu loh saudara, ya. Dunia memang sudah nggak sempurna, tapi kasih Allah itu tetap sempurna di dalam hidup kita. Itulah hebatnya kasih Tuhan. Itulah kenapa kasihnya itu, anugerahnya itu menyelamatkan kita. Gitu loh saudara, ya. Dan pengorbanannya yang penuh kasih. Dosa itu sudah tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Karena dosa nggak berkuasa lagi dalam hidup kita, saudara. Ayo kita melakukan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Gitu loh. Ayo kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Kalau kita bersenang-senang supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Bukan kita memberhalakan kesenangan-kesenangan kita, enggak. Tapi kita menikmati kesempatan-kesenangan yang diberikan oleh Tuhan. Gitu loh saudara ya. Beda dengan orang yang memberhalakan kesenangan. Dia mengutamakan kesenangan dan melupakan Tuhan. Tapi orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan, pusat hidupnya adalah Tuhan. Kesenangan ini dia nikmati. Supaya apa? Supaya lewat kesenangan-kesenangan ini pun nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya dia. Gitu loh saudara. Ya, jadi ini satu perbedaan pandangan, perbedaan mentalitas yang besar sebenarnya. Saudara, jadi ketahuilah bahwa Allah tetap mengasihi kita dan kasihnya sempurna. Sampai kapanpun kasihnya sempurna. Ya, dosa sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Ayo kita hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dan disitulah kita akan menikmati kebahagiaannya jadi saudara. Kenapa? Karena kita hubungannya dinormalisasi. Ya, dinormalisasi. Jadi yang seharusnya itu yang kita alami. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu yang akan kita alami. Disitulah kita mengalami kebahagiaan, sukacita dan mujizat. Amin saudara. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Jangan kasih